Halo, jumpa lagi dengan saya Lukman. Di sesi ini kita akan membahas tentang apa itu event beserta contoh-contohnya. Apa itu event? Secara teknikal, event adalah perubahan suatu keadaan, misalkan menambah, melepas, atau merubah sesuatu di dalam sistem. Atau metadata yang berasal dari transaksi bisnis, atau bisa juga metadata bersamaan dengan payload. Payload yaitu detail transaksi dari sebuah bisnis. Selain itu ada beberapa contoh lain dari event yaitu API call, browser click, phone app click, sensor trigger, dan rule generated alert. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa perusahaan banyak beralih ke arsitektur event driven. Dari event grafik ini, Gartner menyimpulkan bahwa semakin data itu real time, maka nilainya akan semakin tinggi. Dengan hal tersebut, perusahaan bisa melakukan prediksi maupun pencegahan terhadap sesuatu anomali yang terjadi di sistem mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa event bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk meningkatkan pelayanan mereka terhadap customer. Sebagai contoh, ketika penumpang melakukan tap boarding pass pada pintu keberangkatan, pihak lounge dan kru-kru pesawat sudah mengetahuinya secara asinkronus. Dengan menerapkan arsitektur event driven, kita bisa membangun bisnis yang real time, agile, dan lain-lain. Alasannya adalah datanya dinamis. Itu yang pertama. Artinya adalah semua publisher bisa connect ke event broker dimanapun di dalam event mesh tanpa harus mengetahui subscriber. Selanjutnya ada continuous processing, artinya data diproses ketika ada event yang masuk ke event broker untuk diteruskan ke konsumen tanpa diminta terlebih dahulu. Selanjutnya adalah setiap aplikasi yang terkoneksi ke event broker diberikan garansi agar tidak ada data yang hilang. Ini merupakan salah satu alasan agar aplikasi perlu dijembatani untuk menghindari data loss. Kemudian data itu diantarkan dan bukan diminta terlebih dahulu. Dengan berbagai faktor tersebut, konsep arsitektur event driven sangat berbeda dengan konsep IT tradisional. Ini adalah perbandingan antara IT tradisional dan IT pada arsitektur event driven. Bisa dilihat bahwa IT tradisional mempunyai data yang statis, artinya setiap aplikasi harus terkoneksi langsung ke sumbernya, atau lebih dikenal dengan tightly coupling, yaitu sebuah aplikasi bergantung satu sama lain. Pada IT tradisional biasanya transaksi dilakukan dengan batch processing. Untuk konektivitas, IT tradisional masih menganut sistem point to point. Lalu untuk pola pengiriman pesan, IT tradisional lebih dominan menggunakan pola request reply atau melalui sistem polling. Berikutnya pada IT tradisional, data harus diminta terlebih dahulu sebelum diberikan ke aplikasi yang membutuhkan. Hal ini bisa kita bandingkan dengan IT pada arsitektur event driven, yang mana datanya lebih dinamis, bekerja secara real time, garansi data tidak hilang karena event dijembatani dengan event broker, dan lain-lain. Berikut ini adalah perbandingan antara IT tradisional dan IT pada arsitektur event driven dengan lingkup yang lebih luas. Bisa dibandingkan bahwa IT tradisional harus memiliki koneksi ke setiap aplikasi atau sistem untuk bertukar data. Sedangkan pada arsitektur event driven, setiap aplikasi hanya perlu connect ke event broker yang ada di tengah-tengah sebagai intermediasi antar aplikasi. Kemudian untuk membangun event mesh, kita hanya perlu mengkoneksikan setiap event broker di berbagai data center atau cloud menjadi sebuah ekosistem. Maka dari sanalah kita mendapatkan data yang dinamis, real time, garansi data tidak hilang, serta setiap event terjadi, maka aplikasi lain merespon dengan perannya masing-masing. Baiklah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk topik selanjutnya kita akan membahas pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih.